setter senior tak terbendung. Kecerdasan Megawati melampaui ekspektasi permainannya membuat kagum jutaan fans dan penonton Eropa. Pertandingan uji coba pramusim antara tim Manisa BBSK dan Altinorddu di Liga Voli Turki tingkat kedua menyuguhkan berbagai momen menarik, terutama dari penampilan debut pemain baru asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Keberadaannya di lapangan tidak hanya mencuri perhatian lewat aksi spike keras dan tajam, tetapi juga karena kecerdasannya dalam membaca permainan yang luar biasa. Atmosfer pertandingan pun semakin hidup saat Megawati menunjukkan keunggulan tersebut, membuat penonton dan pengamat semakin terkesan. Bahkan, salah satu pemain senior di tim Manisa, yaitu Dwi Guncu, menyatakan kekagumannya secara terbuka setelah menyaksikan penampilan perdana Megawati. Ia mengaku heran dan takjub dengan visi dan kecerdasan taktis yang diperlihatkan pemain muda asal Indonesia ini. Lantas, apa yang membuat Dwi Guncu sampai merasa terkejut dan terkagum? Berikut ulasan lengkapnya. Dalam laga persahabatan pramusim Liga Voli Turki tingkat kedua yang mempertemukan Manisa BBSK melawan Altinorddu, suasana menjadi semakin menarik berkat kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain muda ini langsung tampil percaya diri dan menyatu dengan ritme permainan tim meskipun baru pertama kali mengenakan seragam Manisa. Dalam pertandingan yang disaksikan oleh ratusan penonton di tribun dan ribuan penonton daring tersebut, Megawati menunjukkan permainan yang sangat impresif. Ia tidak hanya mampu mencetak poin penting, tetapi juga menunjukkan kemampuan membaca situasi lapangan yang matang. Usai pertandingan, Dwi Guncu, yang telah berkarir cukup lama di Liga Voli Turki, mengungkapkan kekagumannya kepada media. Ia menyatakan bahwa ia benar-benar terkejut dengan kecerdasan dan visi permainan Megawati yang luar biasa. Saya benar-benar terkejut. Biasanya, saat pemain baru masuk, saya harus memberi isyarat atau kode tertentu agar mereka memahami strategi. Tapi Megawati berbeda. Dalam situasi sulit sekalipun, tanpa perlu isyarat dari saya, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Umpan yang saya kirimkan selalu dieksekusinya dengan tepat, ujarnya sambil tersenyum. Menurut Dwi Guncu, kemampuan membaca permainan dan timing serangan yang dimiliki Megawati sangat jarang ditemukan bahkan di level tertinggi kompetisi di Turki. Ia merasa bahwa keunggulan tersebut sangat memudahkan dirinya dalam mengatur pola serangan tim. Kekaguman ini bukan tanpa alasan, sebab pengalaman Megawati di kompetisi internasional sebelumnya, yakni saat memperkuat tim Daejeon Kananjang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, turut membentuk kepribadiannya yang lebih matang dan penuh percaya diri. Pada pertandingan debutnya bersama Manisa BBSK, Megawati tidak hanya mampu mencatatkan poin-poin penting, tetapi juga menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tidak langsung terlihat dari statistik. Respons cepat, insting tajam, dan pengambilan keputusan yang tepat di lapangan menjadi modal utama yang membuat tim semakin solid. Tak lama lagi, kompetisi Livoli 2025 akan segera digelar, tepatnya dari tanggal 3 hingga 8 September 2025 untuk kategori putri, dan dari 9 hingga 14 September 2025 untuk kategori putra di Gor Nambo, Tangerang, Banten. Tim voli putri Banjatim Surabaya pun menyambut antusiasme tinggi menyambut kompetisi nasional tersebut, apalagi dengan bergabungnya beberapa atlet nasional termasuk Megawati dan Yolana Beta Pangestika dan kawan-kawan. Megawati sendiri baru saja menyelesaikan debutnya bersama klub Turki, Manisa BBSK, setelah menjalani latihan intensif selama seminggu bersama rekan-rekan setimnya. Untuk merebut kembali posisi terbaik di kancah bola voli nasional, tim putri Banjatim telah menyiapkan 16 pemain terbaik mereka, yang semuanya telah menjalani persiapan selama 1 bulan terakhir. Mereka merasa sangat siap menyambut kompetisi Livoli 2025. Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik selama sebulan terakhir, ujar Syaiful saat melepas keberangkatan tim putri Banjatim di Surabaya, Senin, 1 September. Dalam kompetisi ini, seluruh jajaran manajemen dan direksi berharap Yolana Beta Pangestika dan kawan-kawan mampu membawa hasil terbaik dan meraih gelar juara. Target kami adalah memenangkan Piala Livoli dan insya Allah, hal itu bisa terwujud, tambah Syaiful. Ia juga menyampaikan bahwa dari 16 pemain yang didaftarkan, termasuk diantaranya Megawati, mereka yakin mampu bersaing secara kompetitif. Insya Allah, Mega akan bergabung dan memperkuat tim, ungkapnya. Sekretaris perusahaan Banjatim, Fenty Risana, pun menyatakan optimisme yang sama. Saya rasa, para pemain sudah cukup matang dan persiapan pun sudah maksimal, katanya. Di sisi lain, Kapten tim putri Banjatim, Yolana Beta Pangestika, menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya sangat percaya diri untuk tampil di kompetisi ini. Saya akan mengikuti setiap langkah dan fokus utama adalah pertandingan pertama di Tangerang, ujarnya. Mengenai target juara, Yolana mengaku bahwa mereka belum memikirkan secara pasti, melainkan akan menentukannya jika berhasil mencapai babak semifinal dan final di Magetan.
Target juara akan diputuskan setelah lolos ke babak final, katanya. Sebagai pemain yang berposisi sebagai setter, Yolana yakin kekuatan tim Banjatim di kompetisi Livoli 2025 cukup menjanjikan, terutama dengan hadirnya Megawati yang akan menambah kekuatan dan kedalaman tim. Dengan adanya Mega, saya merasa lebih yakin dan percaya diri, katanya. Megawati sendiri langsung mencuri perhatian saat tampil perdana bersama Manisa BBSK dalam laga pramusim melawan Altinordu, Jumat 29 Agustus. Penampilannya yang luar biasa di pertandingan tersebut membuat publik Turki terkesima. Bertanding di Almispor Salonu, Megawati dipercaya tampil sebagai starter di set pertama. Dengan spike keras dan akurasi tinggi, ia berhasil membawa Manisa unggul dengan skor 25-15. Setelah diistirahatkan di set kedua, tim tetap mampu menjaga keunggulan dengan skor 25-17. Ketika kembali bermain di set ketiga, dampaknya tetap terasa dan Manisa menutup pertandingan dengan kemenangan telak 25-12. Total skor 3-0 menjadi bukti bahwa debut Megawati benar-benar memukau penonton. Selain aksi di lapangan, nilai kontrak Megawati pun menjadi perhatian internasional. Beredar kabar bahwa pemain asal Jember ini mendapatkan gaji sekitar 250.000 sampai 300.000 dolar as per musim, setara dengan sekitar 7 miliar rupiah. Jika dihitung per bulan, penghasilannya bisa mencapai 470 juta rupiah, belum termasuk fasilitas seperti apartemen, transportasi, dan tunjangan lainnya. Angka tersebut jauh melampaui kontrak sebelumnya saat membela The Jeonjo Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan yang hanya sekitar 2,4 miliar rupiah per musim. Keberhasilan dan kecerdasan bermain Megawati di lapangan membuktikan bahwa pemain muda ini memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional dan menjadi salah satu pemain terbaik di generasinya. Pantesan saja Mega pergi. Komentar marah komunitas fans Korea usai All-Star Korea dipermalukan Thailand. Dunia bola voli di Korea Selatan saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ini terbukti dari penampilan menyedihkan tim nasional yang baru saja menghadapi tim Thailand, di mana mereka dipermalukan dengan kekalahan telak. Dalam 2 pertandingan terakhir, mereka mengalami 2 kekalahan berturut-turut, dan hal ini semakin memperburuk keadaan. Banyak penggemar yang mengaitkan masalah ini dengan kepergian seorang pemain bintang, Mega, dari klub FIK. Ditambah lagi, mereka mencurigai adanya penurunan performa secara umum di antara para pemain, mungkin disebabkan oleh gaji yang terlalu tinggi untuk pemain domestik, yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka di lapangan. Salah satu komentar dari para penggemar menyatakan rasa pesimisnya terhadap timnya. Aku sudah menyadari sejak lama bahwa kemampuan para pemain kita tidak cukup memadai. Kecuali Kim Yeon Kong, yang lain sepertinya hanya berada di level ketiga. Ini sangat mengecewakan, ungkap salah satu penggemar. Mereka menganjurkan agar perubahan segera dilakukan, termasuk mengganti jajaran pengurus federasi yang terkesan acuh tak acuh meskipun tim mengalami kekalahan beruntun, bahkan dari tim dengan ranking di bawah seperti Thailand. Beberapa penggemar bahkan menyarankan untuk menghentikan sementara pengrekrutan pemain asing sampai tim bisa kembali ke jalur kemenangan. Mereka merasa bahwa pemain yang dianggap buruk, seperti Pak Jong, Kang Sowi, dan sebagainya, seharusnya memiliki penyesuaian gaji yang lebih sesuai dengan level permainan mereka. Penggemar menginginkan sebuah rencana jangka panjang selama 10 tahun ke depan untuk memulihkan kualitas bola voli di Korea Selatan, mulai dari awal lagi. Banyak yang merasa malu ketika timnya kalah dari Jepang, dan kini bahkan terpaksa menghadapi kekalahan dari tim Thailand. Mengapa tim ini begitu bergantung pada pemain asing dengan bayaran yang selangit? Segeralah perbaiki situasi ini. Aku benar-benar tidak paham mengapa mereka bisa kalah begitu telak dari tim lapis kedua Thailand, ungkap salah satu penggemar dengan nada frustrasi. Mereka menyoroti bahwa pemain tim nasional harus kembali menilai kemampuan mereka dan berlatih keras, bahkan mempertimbangkan untuk kembali ke status amatir jika kondisi tidak membaik. Gaji mereka tampaknya sangat tidak wajar jika dibandingkan dengan kemampuan mereka yang menyedihkan. Apakah pemain voli putri kita memang memiliki kualitas yang baik? Sepertinya gaji diberikan hanya berdasarkan penampilan fisik, bukan kemampuan nyata di lapangan. Komentar ini mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap situasi bola voli putri di negeri ini. Meskipun klub-klub seringkali membayar gaji tinggi kepada para pemain mereka dengan harapan meraih kemenangan,
banyak penggemar percaya bahwa hal ini justru menjadi bumerang. Mereka mencatat bahwa meskipun pemain Thailand tidak memiliki postur yang mengesankan, mereka memiliki kecepatan dan keterampilan yang jauh lebih baik. Kim Yeon Kong memang tampil luar biasa, tapi kenapa Kang Sowie tidak mengambil peran sebagai pemimpin? Tidak semua kesalahan bisa disalahkan kepada para pemain saja. Staf pelatih juga harus bertanggung jawab, ujar satu penggemar yang merasa bahwa pembinaan dan sistem pelatihan harus diperbaiki. Ketidakpuasan terhadap performa saat ini diperparah oleh kenyataan bahwa meskipun para pemain menikmati gaji yang besar, mereka tidak menunjukkan semangat dan kreativitas di lapangan. Ada yang berpendapat bahwa keadaan ini terjadi karena mereka berada dalam situasi nyaman. Makanan melimpah dan gaji tinggi membuat mereka tidak termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Mereka itu tak lebih dari robot, tidak ada inovasi. Apakah tidak ada rasa malu dengan sebutan All-Star ketika performa mereka begitu memalukan? Ungkap salah satu penggemar dengan penuh kebencian terhadap situasi ini. Menarik untuk dicatat bahwa saat ini, kesalahan tidak hanya ada di tangan para pemain, tetapi juga pada sistem yang dibangun oleh federasi. Ketidakpuasan terhadap bagaimana federasi mengelola dan membina pemain menciptakan suasana frustrasi yang mendera penggemar. Saya rasa lebih baik kita tidak ikut dalam kejuaraan internasional untuk menghindari rasa malu yang lebih besar. Saat ini, bola voli putri Korea menjadi aib bagi masyarakat kita, ungkap suara yang penuh kekecewaan. Pemain dan pelatih harus saling bekerja sama untuk memperbaiki keadaan. Jika tidak ada perubahan, situasi ini akan terus berlanjut dan membawa bola voli putri Korea Selatan semakin tenggelam. Mantan pemain yang dikenal, Lee Jae-yong, sering disebut-sebut sebagai sosok yang sangat berpengaruh. Tanpa dia, apakah bola voli kita bisa memiliki masa depan yang cerah? Kita butuh dia kembali sebelum semuanya terlambat. Lee Jae-yong adalah harapan terakhir kita untuk membangkitkan kembali semangat voli putri, ujar penggemar sambil berharap akan perubahan. Rasa kerinduan akan zaman keemasan bola voli putri Korea Selatan membuat setiap penggemar berharap komitmen nyata dari semua pihak yang terlibat untuk memulihkan keadaan. Saran untuk kembali ke sistem amatir mungkin menjadi langkah yang perlu dipikirkan oleh federasi. Saat ini, misi utamanya adalah mengembalikan kepercayaan diri dan kualitas permainan di level lokal sebelum kembali bersaing di kancah internasional. Jika situasi ini tak ditangani, bisa jadi kita akan terus melihat negara lain, seperti Vietnam dan Indonesia, berhasil menjatuhkan Korea Selatan di panggung internasional. Akhirnya, banyak penggemar yang merasa bahwa masa depan bola voli putri di Korea Selatan berada di ujung tanduk. Semua orang berharap agar para pengurus federasi mendengarkan suara rakyat dan melakukan perubahan yang mendesak. Jika tidak, maka bola voli putri Korea Selatan akan terus terpuruk dan kehilangan tempatnya di hati penggemar hingga masa yang akan datang. Sang kapten yakin bahwa Mega pasti kembali ke Korea. Curhat sang kapten ditinggal oposite terbaiknya buat publik Korea baper. Hati Mega selalu dipenuhi dengan ketulusan, dan situasi tersebut hampir membuat Hye Seon, sahabat sekaligus rekan setimnya, meneteskan air mata. Rasa kehilangan yang mendalam menyelimuti Hye Seon saat dia harus merelakan Mega pergi. Dalam nuansa haru yang melingkupi perpisahan tersebut, dia berharap suatu saat nanti, dia akan kembali memainkan peran sebagai setter untuk Mega, yang telah menjadi sahabat sekaligus bintang tim mereka, Red Sparks. Mega, yang dikenal dengan nama lengkap Megawati Hangestri, bukan hanya pemain biasa. Dia adalah aset berharga yang tak henti-hentinya membuat rekan-rekannya terharu. Tidak mengherankan jika air mata mengalir di wajah banyak pemain Red Sparks, mengingat dia memutuskan untuk meninggalkan mereka di saat yang sangat krusial, di mana Hye Seon dan rekan-rekan lainnya sedang berjuang meraih prestasi terbaik. Banyak dari mereka yang merasa sangat ingin agar Mega tetap bertahan dan terus berjuang bersama mereka. Namun kenyataannya, Mega harus menutup babak perjalanan karirnya di klub Jungkwanjang Red Sparks. Di antara para pemain yang paling merasa kehilangan adalah Yumon, sang kapten tim. Dia sangat berharap bisa terus bermain dengan Mega. Hubungan persahabatan yang terjalin di antara mereka membuat momen-momen di lapangan terasa lebih berarti. Berkat kehadiran Mega, Hye Seon pun mampu mengangkat prestasinya. Akhirnya dia kembali bertanding di babak final setelah 7 tahun lamanya menunggu. Sejatinya, di usia 33 tahun, pergantian yang dialaminya membawa angin segar. Mega memang bukan sekadar teman,
tetapi juga seorang yang telah memberikan dorongan luar biasa bagi karirnya. Dia memiliki segudang prestasi, di mana dalam karirnya di Liga Voli Korea, Mega telah 2 kali meraih gelar kejuaraan V-League dan 1 kali KVO Cup saat masih membela tim Hyundai Hill State. Namun, sayangnya, gelar terakhir yang ia dapatkan sudah hampir 9 tahun yang lalu, pada musim 2015 hingga 2016. Sejak bergabung dengan Junganjang pada tahun 2019 sebelum Mega hadir, Hyeseon sebenarnya tidak banyak bermain di ajang bergengsi. Namun, kehadiran Mega yang menginspirasi, membuatnya kembali beraksi di babak playoff musim lalu dan bahkan melangkah hingga final KVO Cup pada musim ini. Kekosongan yang ditinggalkan Mega jelas menjadi tantangan bagi Hyeseon, yang kini harus berjuang tanpa sosok bintang yang membimbing dan membuatnya berhak atas prestasi itu. Sekalipun akan ada pemain baru yang siap mengisi posisi Mega, Hyeseon tetap merasa berat melepasnya, karena kehadiran Mega selalu menjadi penerang dalam karirnya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 April lalu, Hyeseon diwawancarai oleh media seputar kepergian Mega. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Mega akan kembali, Hyeseon menjelaskan bahwa Mega pernah mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke dunia voli suatu saat nanti. Dengan penuh harapan, Hyeseon menegaskan keyakinannya bahwa Mega akan kembali bermain di Korea. Ketika ditanya lebih lanjut tentang pribadi Mega yang membuatnya begitu istimewa, Hyeseon pun menjawab dengan tulus, karakter Mega sangat positif dan tulus, sehingga sangat mudah baginya untuk membangun chemistry dengan seluruh pemain. Penilaian ini juga dipertegas oleh Hyeseon, yang turut memberikan penghormatan kepada Mega dengan mengakui bahwa ia adalah seorang penyerang yang sangat baik dengan mental yang kuat. Dalam sesi wawancara tersebut, reporter yang tahu bahwa tayangan ini akan disaksikan banyak fans di Indonesia, memberikan kesempatan kepada Hyeseon untuk menyampaikan pesan kepada Mega. Dalam kesempatan itu, Hyeseon menyatakan harapannya untuk kembali menjadi setter bagi Megatron, panggilan akrab bagi Mega. Pada saat itu, air mata Hyeseon mulai mengalir meskipun dia berusaha untuk menahannya. Mega demikian mengesankan, dan cerita mengenai kedekatan mereka semakin menambah rasa haru dalam perpisahan ini. Cerita lain pun muncul dari Jun dan Haniro, yang menciptakan cerita penuh kenangan tentang Mega selama liburan di Bali. Hon, yang kini menjadi bagian dari 22 pemain terpilih dalam All-Star Korea, membagikan kisah menarik yang terjadi di Pulau Dewata. Dalam waktu dekat, 4 pemain dari Hyundai Hill State memilih Bali sebagai destinasi liburan, yaitu middle blocker Dahyun, outside hitter Jiun, setter Kim Dain, dan libero Han Miro. Meskipun mereka tidak terlalu dekat dengan Mega, Jiun sering berinteraksi dengannya, sehingga kehadiran Mega tetap terasa di hati mereka. Setelah tim Hyundai Hill State mengalami kekalahan di babak playoff melawan Red Sparks, yang diperkuat oleh Mega, keempat pemain tersebut pun memutuskan untuk berlibur ke Bali. Meskipun tidak jelas berapa lama mereka menghabiskan waktu di sana, tampaknya Dahyun dan teman-temannya menikmati liburan mereka di surga yang dikenal dengan keindahan alamnya. Setelah pulang dari Bali, Dahyun menjadi salah satu dari 22 pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim All-Star Korea menghadapi Thailand. Dalam pelatihan, mereka terlihat antusias dan saling berbagi cerita. Dahyun menuturkan bahwa di Bali, mereka bahkan bisa mendapatkan diskon khusus hanya dengan menyebut nama Mega. Setelah musim berakhir, saya pergi ke Bali. Meskipun saya tidak terlalu dekat dengan Mega, mereka tahu banyak tentang kita. Jadi ketika kami menyebutkan nama Mega, mereka memberikan banyak diskon, ujarnya dengan penuh rasa syukur. Pengalaman berharga itu menunjukkan betapa mengesankannya sosok Mega bagi rekan-rekannya, tak hanya dalam permainan, tetapi juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keberadaan Mega telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam ingatan setiap orang yang pernah bermain bersamanya.